Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan, yaitu Ibu Sieni. Shalom teman-teman. Perkenalkan, saya Sieni. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing malam ini. Saya akan sharing tentang DE. Banyak orang yang mengatakan bahwa DE itu adalah seperti model hipnotis, simpang siur, tetapi setelah saya menjalani DE, ternyata sebenarnya tidak sama. Kalau hipnotis itu hanya di bawah alam sadar kita, tapi kalau DE dengan bantuan Roh Kudus kita bisa tahu kebaikan kita yang apa aja yang kita alami, kemudian tentang kutub apa aja yang kita hadapi, yang kita terima mungkin dari leluhur ataupun dari orang-orang yang tidak sengaja kita sakiti. Itu yang saya tahu dan saya alami. Ini saya ada beberapa ayat yaitu yang membuat saya tuh awalnya sebenarnya saya dilahirkan dari keluarga Konghucu, jadi semua nggak ada yang percaya Kristen, nggak ada yang percaya Tuhan Yesus. Jadi saya tahunya Tuhan Yesus itu karena sekolah di TK, SD, SMP semuanya sekolah Katolik. Di situ saya mengenal Tuhan Yesus. Kemudian waktu karena saya dari kecil juga mengalami seperti luka batin yang sangat parah, mungkin teman-teman juga mengalami luka batin. Saya sudah melakukan seperti pelepasan, retret awal, retret penyembuhan luka batin, kemudian retret pohon keluarga, yaitu pemataan keluarga, kemudian retret sampai retret pribadi, itu nggak berhasil. Puji Tuhan hari ini setelah DE, Tuhan mengirimkan seorang pembimbing yaitu sebagai Papa Rohaniku yang hari ini yaitu Pastor Tri. Itu akhirnya pelan-pelan akhirnya luka batinku tersembuhkan. Seperti misalnya gini teman-teman, ada yang mengatakan mungkin ada ayat seperti ini yang membuat saya kuat, ya saya percaya ya sama Tuhan. Itu yaitu 2 Korintus 1 ayat 20, mana janji Tuhan ya dan amin. Seperti tadi yang lagunya temanya kok persis ya. Saya pikir lagunya hari ini dua-duanya persis. Seperti tema yang saya ambil hari ini. Tuhan itu kok baik sekali ya kan. Semua itu di dunia ada waktunya, betul. Dan kemudian Tuhan membuat indah segalanya indah pada waktunya. Ya. Kalau dulu saya bilang gitu, alah waktunya indah. Kapan indahnya? Mau aku tiap hari ya seperti ini. Itu yang saya alami. Saya punya sebelum DE, saya DE-nya sudah 4 kali teman-teman. Dari tahun lalu bulan Maret dan hingga hari ini puji Tuhan luka batinku yang awalnya itu sangat parah, yaitu saya seorang pendendam. Jadi enggak misalnya nih ya, Sispero karena saya dekat dengan Sispero ya. Misalnya Sispero ngomong apa salah gitu, saya dendam. Saya sakit hati. Itu saya dulu. Tapi sekarang saya enggak. Jadi lebih bisa oh ya ini hanya bergurauan, oh ini apa, ini bisa membedakan. Kalau dulu tidak bisa. Begitu ngomong, oh kamu nyakiti aku dendam. Itulah aku dulu. Proses DE tidak mudah. Sebelum saya DE, itu yang saya alami adalah setiap bulan, pasti, itu tiap bulan, pasti sakit kepala. Namanya sakit kepala, sampai nggak bisa bergerak. Itu saya alami.
Dan aku percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan menyembuhkan aku. Itu yang aku alami ya teman-teman. Seperti itu janji Tuhan iya dan amin. Kemudian segala sesuatunya indah pada waktunya. Itu iya. Hari ini aku alami sendiri. Dan kemudian yang saya alami adalah tentang 2 Petrus 3 bab 3 ayat 9, yaitu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin kadang-kadang ada orang yang mengatakan, aku dulu gini, Tuhan itu cuma ngomong tok ya. Tuhan itu cuma ngomong tok, janji tok. Toh aku sampai hingga hari ini aku mengalami kepahitan. Toh hingga hari ini aku dibully orang. Toh hari ini aku tetap diperlakukan seperti ini. Tetap dibeda-bedakan sama saudaraku. Itu yang aku alami. Jadi aku dulu Tuhan itu cuma ngomong tok, katanya Tuhan memberi Tuhan janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu kalau di dunia ini pasti ada masanya indah. Itu aku mengatakan itu bohong. Itu dulu yang aku alami, teman-teman. Tapi kemudian sejak tahun lalu itu saya merasakan dari DE yang pertama itu tidak mudah ya teman-teman. Namanya orang mau di pelepasan pasti nggak mudah. Pasti ada godaannya juga. Di mana 4 dari 2 jari kiri dan dari 4 jari kanan itu semuanya nggak bisa digerakkan. Minum obat katanya rematik, tapi obatnya habis, nggak bisa bergerak lagi 8 jari ini. Tapi setelah DE itu sembuh. Itu puji Tuhan. Itu yang aku alami teman-teman. Kemudian setelah DE pun namanya di penyembuhan itu pasti ada prosesnya ya teman-teman. Misalnya aja kayak kita sakit gigi, itu pasti butuh waktu. Misalnya dibor dulu, kemudian dibersihkan, kemudian diobati, ditutup dulu, perawatan benar nggak teman-teman? Nah itu setelah selesainya DE1 itu, jadi apa yang sudah aku lupakan, kejadian apa yang menyakitkan aku itu sudah aku lupakan, itu Tuhan seperti diingat lagi, diunggah lagi. Sakit tuh teman-teman, sakit sekali. Bahkan sampai aku teriak-teriak karena sakitnya itu nggak kuat. Terus dengan pastor ini diajari serahkan itu luka batinmu, serahkan pada kepelukan Tuhan untuk Tuhan sembuhkan. Terus aku sambil nangis, aku bilang Tuhan, aku percaya Engkau sembuhkan aku hari ini semangat dan mau sembuh, Engkau pasti akan sembuhkan aku. Dan memang benar, kepahitanku ternyata di DE kedua pelan-pelan tuh DE 3 dan DE keempat itu DE ketiga sudah nggak ada. DE keempat nggak ada. Jadi sembuh. Memang mungkin orang-orang tanya, DE-mu kok nggak selesai-selesai sih? Sampai seperti itu. Banyak ya teman-teman saya tanya bersama saya. Loh, DE-mu hari ini belum selesai toh. Tapi yang kurasakan adalah dari aku yang aku awalnya pendendam, yang aku itu gampang emosi, yang aku di mana pokoknya jelek-jelek semua lah teman-teman. Aku sampai punya pikiran mau membunuh orang pun juga ada, sampai aku punya pikiran bunuh diri pun juga ada, itu hilang. Jadi itu yang kurasakan teman-teman. Dari DE1, 2, ketiga, dan keempat, puji Tuhan, itu hilang. Pelan-pelan hilang, sembuhkan. Itu ajaib Tuhan. Dan aku percaya seperti ini. Bahkan mamaku yang awalnya tidak bernama Tuhan Yesus, itu hari ini percaya Tuhan Yesus. Itu sungguh luar biasa mukjizat buat aku. Itu karena kasih Tuhan itu merupakan mukjizat teman-teman.
bahkan bisa ngomong, saya ajari gini, "Mah, kalau mimpi jelek-jelek itu ngomong, Mah, patahkan dalam nama Tuhan Yesus dengan pedang roh." Karena mama ya sudah tua umur, jadi kalau kepanjangan tidak bisa teman-teman. Jadi aku mau mengajarinya gini, semua yang bukan dari Tuhan, mimpi yang bukan dari Tuhan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu bisa tuh, teman-teman. Itu hari ini yang aku alami itu mujizat Tuhan seperti itu. Jadi kalau misalnya DE yang aku alami adalah seperti itu. Bertahap, pelan-pelan, tapi pasti sembuh. Itu yang aku alami ya teman-teman. Jadinya kalau misal teman-teman ada yang DE, jangan putus asa, memang sakit. Sakit ya teman-teman, sakit. Karena kayak kasarnya borok itu kalau dibuka, ditukil itu pasti sakit. Tapi jangan putus asa, akhirnya Tuhan menyembuhkan. Tuhan memegang kita. Tidak mungkin meninggalkan kita. Karena itu sendiri aku alami teman-teman. Itu yang pengalamanku dari DE1, DE2, DE3, DE4, bahkan yang kemarin itu ada pendoa yang mendoakan saya, dia langsung bilang gini, "Loh, kamu sudah berubah loh." Aku bilang gini, "Setelah didoakan ini rasanya gimana? Dulu kamu itu orangnya keras kepala. Pokoknya merasakan bahwa kamu itu nggak bisa terima dirimu sendiri. Ya, bahkan kamu bertanya sama Tuhan, kenapa ya kamu kok bisa dilahirkan di sini?" Iya, itu aku sebelum DE. Memang iya, aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, kenapa ya aku kok dilahirkan di dunia ini? Aku harus mengalami dari kecil bulian, aku harus dibanding-bandingkan, dan kok nggak ada yang bisa nerima aku apa adanya ya." Itu yang aku alami. Jadi kemarin waktu didoakan, bilang gini, "Aja Tuhan ya, kamu tuh DE kok berhasil." Ya, aku DE berhasil. Dan itu puji Tuhan banget. Jadi kalau ada orang bilang, "Kamu kok DE-nya nggak selesai-selesai ya?" Ya, BE-ku mungkin dari teman-teman mungkin masih DE1 atau DE2 ya teman-teman. Saya DE sudah 4. Jadi 1 tahun ini saya DE. Dan ini nanti sudah ada jadwal DE kelima, dan puji Tuhan itu aku merasakan seperti apa ya, plong, oh akhirnya aku ada DE kelima, berarti Tuhan masih mau menyembuhkan aku lagi. Itu yang aku rasakan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya DE, jangan patah semangat, tetap pegang Tuhan, dan percaya teman-teman, karena di Matius bab 7 ayat 7 sampai 8 itu mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta itu akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Itu benar-benar hari ini itu yang saya alami. Jadi doaku untuk bisa sembuh itu, kalau orang-orang ngomong itu mungkin di padang gurunnya lama. Ya, padang gurunku mungkin lebih dari 20 tahun, teman-teman. Dan saya pun dulu kalau namanya juga kehidupan keluarganya juga dari Buddha, jadi juga ke tukang ramal. Orang pintar di mana dengar, ada orang pintar di mana itu pasti saya berangkat. Canggih kan teman-teman? Saya berangkat, pokoknya kemanapun ada orang tukang ramal bilang orang itu di mana pintar, saya berangkat. Karena untuk kasarannya itu gampang ngomongnya apa ya? Aku pingin bisa sakti.
Aku harus bisa pinter, aku bisa berguru, itu dulu. Untuk kalau aku sakti, pinter, aku bisa balas dendam sama orang-orang yang menyakiti aku. Itu aku dulu. Ini yang aku alami. Jadi mungkin itu ya masa lalu yang buruk. Dan puji Tuhan hari ini tersembuhkan, terpulihkan, terselamatkan. Dan ternyata dari DE itu saya juga tahu yang aku alami adalah Tuhan singkapkan siapa yang benar-benar ada di pihakku, siapa yang tulus ke aku, dan siapa sebenarnya hanya bertopeng, itu pelan-pelan disingkapkan, dibukakan mata. Kalau dulu saya kalau disingkapkan seperti ini sama Tuhan, itu saya balas dendam. Oh, kamu orangnya seperti ini ya. Oh, awas nanti saudara pasti tak balas. Itu aku dulu. Tapi setelah aku DE, bisa ngomong gini, terima kasih Tuhan, Engkau bukakan mataku ini, sehingga aku tahu siapa orang itu sebenarnya. Dan aku terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, aku hari ini tidak balas dendam. Itu yang bisa, hari ini aku bisa ngomong seperti itu, kalau dulu tidak. Sebelum DE aku tidak bisa ngomong seperti itu. Jadi siapapun menyakiti aku pasti balas dendam. Kamu nusuk aku sekali, maka aku akan nusuk kamu lebih dari 10 kali. Itu dulu aku. Dan pasti aku ingat-ingat. Siapa kamu, siapa saja, itu aku dulu. Tapi setelah DE, itu, jadi kalau dibuka itu ya, aku bisa, terima kasih Tuhan, aku justru kasihan sama dia. Karena dia tidak sadar apa dia lakukan ke aku, dan aku mau dia merasakan kasih-Mu seperti aku merasakan kasih-Mu. Itu aku sekarang bisa ngomong seperti itu, teman-teman. Ini DE-ku. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin mungkin ada yang lebih parah dari aku atau gimana, jangan putus asa, tetap semangat, berjalan terus, Tuhan yang akan mimpin kita semua. Setuju ya teman-teman? Halo? Setuju, oke? Setuju. Oke, setuju. Setuju. Jadi jangan patah semangat, karena DE pun juga dikatakan bahwa di Ulangan 7:22, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Amin. Pelan-pelan tapi pasti kita diselamatkan, kita dilepaskan, bahkan dari kutuk keturunan pun yang kita tidak tahu, dari DE ini kita tahu. Ternyata seperti aku, kutuk ternyata ada kutuk pertumbalan juga baru tahu, ada kutuk pesugihan juga baru tahu, karena dari leluhur atas itu baru tahu juga dari DE. Kalau bukan Roh Kudus itu tidak akan tersingkap, itu tenang, benar teman-teman. Jadi baru ngerti, oh ternyata aku pun dulu pernah punya pikiran bunuh diri, itu ternyata juga ada kutuk, itu aku juga baru tahu pada saat DE. Memang sakit ya teman-teman. Kalau ngomong nggak sakit tuh berarti aku bohong. Karena aku merasakan sakit sampai saking sakitnya sampai teriak sampai sebanter-banternya. Pikirnya tetangga, pikirnya ada orang gila. Ya kan? Nah, ini siapa ini yang teriak-teriak? Tapi aku akhirnya sembuh. Jadi kalau teman-teman yang DE, maju lanjut, jangan sampai berhenti. Tuhan pegang kendali. Dan semuanya indah pada waktunya. Itu aku terima hari ini, teman-teman. Dan tidak mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi Tuhan, mungkin orang-orang, wah kamu itu nggak iso ditulung yang kamu terus kok gitu. Itu udah aku rasakan teman-teman. Makanya kamu itu kok ini ki wong kamu kayak gitu orangnya. Makanya gak duwe kanca, makanya kayak gini. Semua kutukan tuh aku alami. Jadi semua disalahkan ke aku tuh aku alami. Tapi aku bilang, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau kau ubahkan
itu memang nggak gampang ya teman-teman. Nggak gampang. Tapi aku hari ini DE selama 1 tahun itu kepahitanku dari kecil hingga hari ini itu sembuhnya kira-kira sekitar 60-70%. Jadi aku nggak seperti dulu yang dendam, bukan. Itu yang aku rasakan. Semoga sharingku hari ini bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada mungkin teman-teman ngomonganku ini ketepatan, silakan boleh bertanya, atau yang nggak jelas silakan. Teman-teman, bolehkah kita sama-sama bernyanyi tentang lagunya kasih karena apa ya? Lupa judulnya. Karena kasihmu. Terus kemudian bisa minta tolong jangan di-mute, kita suaranya bersama-sama nyanyi bersama-sama. Karena maaf suara saya semerdu bintang film terkenal. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman ya. Oke? Engkau Bapa yang setia. Ayo teman-teman kita nyanyi bersama-sama, jangan di-mute. Berdoa sempurna dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku karena kasih-Mu ku diberkati. karena kasih-Mu ku diubahkan karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih Tuhan kita diberkati, karena kasih Tuhan kita diubahkan. Karena kasih Tuhan kita dibebaskan, dan karena kasih Tuhan pula lah kita dipulihkan. Semangat teman-teman. God bless you all.